Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julgani dengan NIM 523131005 di mata kuliah praktek penggunaan dan pengaturan motor listrik ini. Saya berkesempatan membuat video rangkaian yaitu dengan rangkaian kendali motor start delta otomatis itu sendiri. Nah, berikutnya. Nah, materi yang saya akan bawakan ini yaitu ada pula pengertian, prinsip kerja rangkaiannya, keunggulan rangkaiannya, gambar rangkaiannya di EKTE, gambar rangkaiannya di modul, dan simulasi rangkaiannya di EKTS. Saya akan mensimulasikan dan saya akan jelaskan semuanya dengan rinci. Baik, pertama ada pengertiannya, yaitu rangkaian start delta otomatis ini adalah sistem kendali yang digunakan untuk mengoperasikan motor induksi 3 fasa dengan cara memulai putaran motor dalam bentuk bintang atau star yang bisa kita simbolkan dengan huruf Y besar dan kemudian memindahkannya ke segitiga. Nah, segitiga ini disimbolkan disebut juga dengan delta. Tadi namanya start delta atau bintang segitiga. Nah, delta ini penyimbolannya jadi segitiga, sementara yang start tadi Y, untuk Y. Nah, setelah beberapa saat, perpindahan ini dikendalikan oleh timer, kontaktor, serta rangkaian kontrol, lain dengan bekerja secara otomatis tanpa campur tangan operator. Itulah kenapa dia disebut otomatis kan. Nah, inti tujuannya jelas mengurangi arus start, yang biasanya sangat besar ketika motor langsung dihubungkan ke tegangan jaringan dengan memulai dalam metode bintang dengan tegangan fasa yang diterima motor turun menjadi sekitar 58% dari tegangan lain sehingga arus awal jauh lebih kecil dibanding starting langsung. Nah, berikutnya ada pun pula prinsip kerja rangkaian ini. Prinsip kerjanya itu sederhana, yaitu bertumbuh pada 3 bagian utama, kontaktor bintang, kontaktor segitiga, serta sebuah timer yang mengatur untuk perpindahan kontaktor ini secara otomatis. Nah, pertama tuh tombol start kita tekan, kontaktor utama K1 itu aktif, motor terhubung ke sumber, tetapi belum berjalan dalam konfigurasi secara penuh. Kontaktor yang kedua ada kontaktor bintang atau K2. Nah, ini aktif, motor mulai berputar dalam hubungan start. Pada tahap ini motor menerima tiga fase. Yang kedua, kontaktor bintang atau K2 itu aktif. Nah, motor mulai berputar dalam hubungan start. Pada tahap ini motor menerima tegangan fasa yang lebih kecil sehingga arus starting menurun. Nah, yang ketiga, timer mulai menghitung waktu. Nah, timer ini mencapai waktu yang ditentukan kontaktor bintang atau K2 ini akan dilepas sesaat motor terputus dari mode start menjadi interlock agar kontaktor bintang dan segitiga tidak aktif bersamaan. Kemudian yang keempat ada kontaktor ketiga atau K3 yang aktif motor pun berpindah ke mode delta. Nah, mode ini motor kini menerima tegangan penuh sesuai tegangan lain yang berjalan dengan porsi normal. Yang kelima, tombol stop atau emergency ditekan. Nah, seluruh kontaktor mati, motor berhenti dan rangkaian kembali ke kondisi awal. Berikutnya adalah keunggulan rangkaian ini. Yang pasti yaitu mengurangi arus intrus. Arus intrus ini yaitu arus start motor yang induksinya biasa mencapai 4 sampai 7 kali arus nominalnya. Dengan starting bintang, tegangan fasa menurun sehingga arus start itu ikut menurun secara signifikan. Ini melindungi instalasi listrik dari trip MCB ataupun panas berlebih. Yang kedua, mengurangi beban mekanis pada motor. Transisi dari kondisi diam menjadi berputar penuh tidak terjadi secara mendadak. Nah, torsi awal lebih halus sehingga poros kopling dan beban mekanis tidak mengalami hentakan besar. Ini juga termasuk bagian dari
eh, perawatan. Nah, yang ketiga itu udah mengurangi resikonya jatuh tegangan pada jaringan. Jika motor besar langsung dinyalakan, penurunan tegangan di jaringan itu bisa berdampak ke peralatan lain. Nah, start delta ini membantu menjaga stabilitas sistem itu. Berikutnya, yang keempat, mengoperasi pengoperasian otomatis lebih aman dan efisien. Dengan adanya timer, operator tidak perlu memindahkan posisi saklar secara manual. Berisiko juga ketika salah operasi menjadi lebih kecil dan sistem bekerja lebih konsisten. Operasi menjadi lebih kecil dan sistem bekerja lebih konsisten. Berikutnya ada yang kelima, yang pastinya biaya relatif rendah dibandingkan metode soft starter atau inverter. Terdata menjadi pilihan populer karena komponennya sederhana, yaitu ada kontaktor, timer, namun efek pengurangan arus startingnya itu cukup efektif dan banyak digunakan di dunia industri maupun kebanyakan skala besar ataupun skala menengah. Bahkan skala kecil juga boleh menggunakan. Nah, baik. Di sini ada gambar rangkaiannya. Sini ada rangkaian daya untuk start delta otomatis itu. Ini gambar dari modul. Berikutnya di sini ada rangkaian kontrolnya. Seperti biasa, MCB, emergency stop, tombol off, tombol on, K1, K2, dan K3, dan juga ada timer. Berikutnya ada gambar rangkaian dari simulasi untuk kita aplikasi EKTS. Di sini saya menggambarkan rangkaian dayanya seperti ini. Sebenarnya sangat tidak jauh beda. Dan rangkaian kontrolnya seperti ini. Di sini ada K1, K2, K3. Ini lampu emergency stop. Ini lampu penanda K2 hidup. Dia tidak di start dan penanda dia di delta nanti. Dan ini adalah timer untuk mengatur waktu harus lonjak ke delta. Saya menggunakan 10 detik. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian start delta otomatis seperti yang sudah saya jelaskan tadi di PPT. Nah, di sini saya akan simulasikan dan juga menjelaskan komponennya satu-satu dan menjelaskan cara kerjanya dengan prinsipnya. Baik, kita mulai dari pasah. Harus mengalir ke pasah untuk melewati MCB. MCB ini dari sini harus MCB. Dan tangga di MCB. Nah, harus mengalir dari sumber ini lurus gini sehingga dari ambil dari fase R, fase S atau fase T. Nah, harus mengalir dari sumber melewati MCB lalu melewati emergency stop. Ketika emergency stop ditekan, maka semua komponen akan mati. Dan ini terjadi apabila ada kecelakaan ataupun ada kesalahan pada rangkaian. Ataupun ada trouble. Berikutnya dari emergency stop, kita turun ke tombol start untuk mengaktifkan rangkaian. Di sini tombol start, keluaran dari tombol start ke K113. Berikutnya keluarannya K114 ke keluaran untuk tombol start. Selanjutnya harus mengalir melalui ini K1 dan juga dikapel ke timer 1 dengan jeda waktu 10 detik. Nah, di sini masih ada arus yang mengalir
melalui jalur di atas tombol start ini ke K1 juga untuk menahan. Disinilah K1 ini 3132 di sini kalau di kontaktor ini akan menahan eh, lebih tepatnya eh, untuk membuat lonjakan arus tersebut tidak tinggi sehingga setelah start aman maka dia akan kembali ke delta. Start delta bintang. Sinilah bintang itu. Dia akan mengunci ini. Ini adalah interlock timer 1, K2, K1 untuk mencegah K1 dan K2 itu hidup bersamaan. Seperti pada yang saya jelaskan di PowerPoint tadi. Dan di sini ada K2, sini ada K3 sebagai delta. Jika rangkaian sudah berjalan, maka K3 akan menjadi delta dan akan menstabilkan seluruh arus. Sini adalah untuk mengidentifikasi indikator saat kondisi start dengan lampu hijau. Lihat, color, green, saat delta, dia akan menjadi biru. Saat delta lampu akan menjadi biru dan saat emergency stop ditekan lampu akan menjadi kuning. Ini ada indikator menyalanya sebagai penanda di depan panel ketika kita menekan tombol rangkaian. Berikutnya di sini adalah wiring wiring rangkaian dayanya turun dari sini ke K1. Ini seharusnya di sini ada MCB pengaman, tapi saya skip aja karena dekat SD. Simulasinya cukup sederhana. Jadi misalnya saya di sini tambahin MCB pengaman juga lebih baik. Saya pasangkan MCB pengaman. Sini tadi pengaman. Dengar lebih aman. Di sini ada K1, ada K2, nanti dia start atau start. Dia akan menggunakan K2 dan K1 untuk mengamankan arus tegangan ketika start. Ada ketika timer menunggu 10 detik, kondisinya akan berputar seperti ini melalui K3. Dan itu menjadi delta. Itulah yang disebut rangkaian start delta otomatis. Baik, langsung saja kita runningkan. Baik, di sini tombol start kita aktifkan. Timer, ini adalah kondisi start ya. 10 detik. Kunci, mengunci, mengunci. Langsung ke delta. Kita tekan. Motor menyala. Kita ulangi coba ya. Kondisi menyala. 10 detik dia di sini dulu. Rangkaian daya itu langsung dia di sini. Mana K1 K2 yang aktif. Setelah ini 10 detik di timer start ke delta maka dia berubah. Dia langsung harus melewati K2 tidak hanya dengan menggunakan 3 konvektor dan juga
satu timer untuk membuat rangkaian start delta dengan sederhana dan mudah dipahami. Karena ini adalah emergency stop, ketika ditekan semua rangkaian akan mati. Dan ini ketika ditekan hanya saat kondisi darurat, urgent atau ada kecelakaan ketika di lapangan. Gitu. Terus ini ada satu lagi tombol off, cuman nggak saya buat karena langsung dari MCB juga bisa. MCB ini sebagai pengalaman. Kita ulangi sekali lagi. Start. Harus melalui P1, P2, di T1. Interlock ini, interlock ini, interlock. Selanjutnya ke delta. Kita ulangi sekali lagi. Start. Ini 10 detik. Selanjutnya interlock, interlock. Setelah 10 detik. Delta. Begitulah sistem sederhana simulasi rangkaian start delta otomatis. Jika dia manual atau semi otomatis. Baik, selanjutnya kesimpulan dari yang saya sampaikan. Dari rangkaian kendali motor start delta ini jelas. Otomatis itu merupakan metode starting yang dirancang untuk mengurangi arus awal yang menurunkan beban listrik pada motor induksi 3 fasa yang pertama kali menjalankan. Pertama kali dijalankan melalui penggunaan kontaktor utama, kontaktor bintang, kontaktor segitiga, serta timer sebagai pengatur waktu perpindahan. Sistem mampu memulai motor dalam kondisi bintang untuk menekan arus starting, kemudian mengalihkan ke mode segitiga agar motor memperoleh torsi kerja penuh. Nah, prinsip rangkaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan penurunan tegangan fasa saat starting merupakan cara yang efektif untuk menjaga kestabilan jaringan listrik melindungi motor itu sendiri dan agar motornya umurnya lebih panjang dari lonjakan arus dan juga meminimalkan hentakan mekanis. Selain itu, mekanisme otomatis yang diatur oleh timer itu membuat proses lebih aman. Fungsi tersebut, rangkaian start delta, akan menjadi solusi yang ekonomis di dunia industri besar, menengah maupun kecil karena ini banyak sekali digunakan seperti di lift ataupun di gedung-gedung, di industri yang pastinya yang ekonomis dan banyak digunakan dalam pengoperasian motor listrik berdaya tegangan menengah hingga besar. Baik, sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Dan satu juga nih, salam semangat terus. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.